Kali ini kita akan membahas beberapa soal fisika kelas 11 mengenai fluida statis dan fluida dinamis yang nantinya akan mencakup hukum Pascal, hukum Archimedes, hukum Bernoulli, dan lain-lain. Kita masuk di soal pertama. Sebuah balok memiliki volume 0,02 meter kubik dan dicelupkan seluruhnya ke dalam air. Diketahui, massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Gaya apung yang dialami oleh balok tersebut adalah... Untuk soal ini, kita bisa menggunakan hukum Archimedes untuk menentukan gaya apung yang dimiliki oleh balok tersebut. Gaya apung sendiri dirumuskan dengan Fa atau F apung sama dengan rho atau massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali volume. Diketahui dari soal tersebut, rho atau massa jenis dari air adalah 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat dan volume dari balok adalah 0,02 meter kubik. Maka F apung sama dengan massa jenis kali percepatan gravitasi dikali volume atau 1000 kali 10 dikali 0,02, maka F apung sama dengan 200 Newton. Soal kedua, sebuah benda dimasukkan ke dalam air. Jika 75% volume dari benda tersebut tercelup ke dalam air dan massa jenis air adalah 1 kg meter kubik, tentukan massa jenis benda tersebut dalam satuan gram per centimeter kubik. Karena 75% dari benda tersebut tercelup ke dalam air, maka massa jenis benda sama dengan 75% dari massa jenis air. Jadi selanjutnya bisa langsung kita masukkan ke dalam persamaan bahwa rho benda sama dengan 75% dikali rho air. Atau massa jenis benda sama dengan 75% dikali massa jenis air. Massa jenis air yaitu 1 kg per meter kubik. Tapi karena tadi kita diminta jawaban dalam satuan gram per centimeter kubik, maka 1 kg kita ubah menjadi bentuk gramnya, yaitu 1000 gram per centimeter kubik. 75% berarti 75 per 100 kali 1000 gram per centimeter kubik. Kemudian kita coret 2 nolnya, maka tinggal 75 dikali 10, jadi rho benda atau massa jenis benda sama dengan 750 gram per centimeter kubik. Soal selanjutnya, sebuah pipa U seperti pada gambar di bawah ini berisi air dan minyak. Jika tinggi kolom minyak adalah 15 cm, selisih tinggi kolom minyak dan air adalah 3 cm, dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, maka massa jenis minyak adalah... Soal ini masih termasuk dalam fluida statis, yaitu tentang tekanan hidrostatis pada fluida berbeda dalam pipa U yang termasuk dalam hukum Pascal, yang mana konsep yang digunakan adalah tekanan pada suatu bidang horizontal yang sama adalah sama besar. Jadi, tekanan yang terjadi pada pipa sisi A maupun B itu sama besar. Maka dari itu berlaku hubungan ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Misalnya ρ1 adalah massa jenis minyak dan H1 adalah tinggi minyak, kemudian ρ2 adalah massa jenis air dan H2 adalah ketinggian air. Jika diketahui H1 atau ketinggian minyak adalah 15 cm, kemudian ketinggian air adalah 12 cm, karena disebutkan di soal ketinggian air selisih 3 cm dengan minyak. Dan kalau dilihat dari gambar, posisi air juga 3 cm lebih rendah daripada minyak. Kemudian diketahui juga ρ2 atau massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, maka tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Kita masukkan nilainya, di sini ρ1 kosong karena itu yang dicari ya. Kemudian kita kalikan sesuai dengan ruasnya,
Rho 1 kali 15 sama dengan 1000 kali 12. 1000 kali 12 adalah 12.000. Kemudian Rho 1 sama dengan 12.000 bagi 15. 15-nya pindah ruas ya. Karena di ruas kiri perkalian, maka jika dipindah ke ruas kanan menjadi pembagian. 12.000 bagi 15 sama dengan 800, maka Rho 1 sama dengan 800 kg per meter kubik. Jadi, massa jenis minyak adalah 800 kg per meter kubik. Soal selanjutnya, pengisap masukan dari sebuah mesin pengoperasi hidrolik memiliki diameter 20 mm. Sedangkan pengisap keluaran memiliki diameter 10 mm. Sebuah gaya masukan 10 N akan menghasilkan gaya keluaran sebesar. Soal ini juga masih termasuk dalam hukum Pascal, di mana memiliki prinsip tekanan yang diberikan pada zat cair atau fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Jika digambarkan, maka soal tersebut akan seperti ini. Tapi mohon maaf, itu ada kesalahan ya. Harusnya D1 yang 20 mm lebih lebar daripada D2 yang hanya 10 mm. Tapi kurang lebih seperti itulah ya. Jadi dari soal ini kita tulis dulu D1 atau diameter 1 adalah 20 mm, D2 10 mm, kemudian gaya yang diberikan pada pengisap 1 atau F1 adalah 10 Newton, dan yang dicari atau ditanyakan pada soal ini adalah gaya keluaran, atau bisa kita tulis dengan F2. Jadi, jika kita lihat pada gambar tersebut, baik pada diameter 1 maupun diameter 2 adalah tertutup. Kemudian, pada diameter 1 diberikan gaya dorong sebesar 10 N. Gaya dorong ini akan menimbulkan tekanan yang sama besar ke segala arah. Itu karena isi dari mesin hidrolik ini adalah fluida atau cairan. Nah, nantinya akan menghasilkan gaya keluaran. Gaya keluaran inilah yang kita cari. Untuk menentukan F2, maka kita menggunakan rumus dasar hukum Pascal sebagai berikut. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan F adalah gaya dan A adalah luas penampang. Karena yang kita ketahui dari soal adalah diameter, maka kita perlu mencari luas penampang dengan menggunakan diameter. Karena pengisap memiliki bentuk lingkaran, maka kita akan mencari luas penampang dengan menggunakan rumus lingkaran, yaitu pi r kuadrat atau pi dikali diameter kuadrat per 2 kuadrat, atau bisa kita tulis pi dikali diameter kuadrat per 4. Lalu kita masukkan ke dalam rumus dasar hukum Pascal, di mana A1 kita ganti dengan pi D1 kuadrat per 4 dan A2 kita ganti dengan pi D2 kuadrat per 4. Kemudian kita bisa coret pi dan 4 karena sama dari kedua ruas. Jadi bisa disimpulkan bahwa A1 banding A2 itu sama dengan D1 kuadrat banding D2 kuadrat. Setelah ini kita hitung dulu ya luas penampangnya ini. Baru kemudian kita masukkan lagi ke dalam rumus prinsip hukum Pascal. Sebenarnya kalian bisa langsung ke bagian 3 ini aja kalau udah paham ya. Jadi tidak perlu mencari hubungan antara luas penampang dengan diameter, tapi langsung saja kita ke perbandingan luas penampangnya. A1 tadi bisa kita ganti dengan D1 kuadrat dan A2 bisa kita ganti dengan D2 kuadrat, maka D1 yaitu 20 mm kuadrat banding 10 mm kuadrat sama dengan 400 banding 100, atau jika kita perkecil A1 banding A2 adalah 4 banding 1. Kemudian kita masukkan nilai ini ke dalam hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Pada perbandingan kita bisa melakukan perkalian silang, maka F1 kali A2 sama dengan F2 kali A1. Karena yang kita cari adalah F2, maka A1 kita pindahkan ruas menjadi F1 kali A2 per A1.
Kemudian kita masukkan nilainya, F1 yaitu 10 dikali A2 yaitu 1 dibagi A1 yaitu 4. Maka F2 sama dengan 2,5 Newton. Maka mesin pengepres hidrolik yang diberikan gaya sebesar 10 Newton setelah tekanan diteruskan sama besar ke segala arah, maka akan menghasilkan gaya sebesar 2,5 Newton yang dapat mengangkat beban di atasnya. Soal selanjutnya, tangki terbuka berisi air setinggi 1,5 meter mengalami kebocoran pada posisi 30 cm diukur dari tanah. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Anggaplah ukuran lubang kebocoran sangat kecil dibandingkan dengan luas tangki yang terbuka. Tentukan jarak horizontal yang dicapai air setelah keluar dari lubang tersebut. Soal ini termasuk dalam fluida dinamis, yaitu menggunakan teorema Torricelli, yaitu teorema yang digunakan untuk mencari kecepatan fluida yang keluar dari sebuah lubang pada suatu wadah yang rumusnya sama dengan gerak jatuh bebas. Karena saat air keluar, dia memiliki tekanan dan tidak ada lagi gaya dorong ke bawah kecuali dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi. Sehingga rumus teorema Torricelli sama persis dengan rumus gerak jatuh bebas, yaitu V sama dengan akar 2 kali G kali H. Seperti inilah gambaran dari soal tersebut. Diketahui tinggi tangki adalah 1,5 meter, tinggi lubang dari tanah kita simbolkan dengan Y adalah 30 cm atau 0,3 meter, ketinggian aliran air dari permukaan tanah atau H berarti 1,5 dikurangi 0,3 berarti sama dengan 1,2 meter, dan yang kita cari adalah jarak horizontal dari jatuhnya air ke tanah yang kita simbolkan dengan X. Jarak horizontal atau X bisa kita ketahui melalui V kali T atau kecepatan dikali waktu. Untuk itu kita perlu mengetahui dulu kecepatan aliran air yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus gerak jatuh bebas, yaitu V sama dengan akar 2 kali gravitasi kali ketinggian. Kita masukkan nilainya, V sama dengan akar 2 kali 10 kali 1,2, maka V sama dengan akar 24 yaitu 4,9 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari waktu jatuh vertikal atau waktu di mana air itu jatuh ke bawah yang bisa kita ketahui dengan menggunakan rumus T sama dengan akar 2Y per gravitasi. Maka T sama dengan akar 2 kali 0,3 per 10, T sama dengan akar 0,06 atau 0,245 sekon. Selanjutnya baru kita bisa menentukan jarak horizontal, yaitu jarak dari titik lubang sampai arah jatuhnya air, yaitu X sama dengan V kali T. X sama dengan 4,9 kali 0,245, maka X sama dengan 1,2 meter. Jadi jarak horizontal yang dicapai air setelah keluar dari lubang tersebut adalah 1,2 meter. Soal selanjutnya, udara mengalir horizontal melalui sayap pesawat, sehingga kecepatan udara di bagian atas dan bawah sayap berturut-turut sebesar 40 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Jika pesawat bermassa 300 kg, massa jenis udara adalah 1,3 kg per meter kubik, dan luas penampang setiap sayap adalah 2,5 meter kuadrat, tentukan besarnya gaya angkat dari pesawat tersebut. Soal ini termasuk dalam fluida statis, yaitu menggunakan asas Bernoulli. Ini adalah gambar dari sayap pesawat. VA itu adalah kecepatan di area A atau atas sayap pesawat. PA itu adalah tekanan di atas pesawat. VB adalah kecepatan di bagian bawah pesawat, dan PB adalah tekanan di bagian bawah pesawat. Asas Bernoulli berbunyi, pesawat dapat terbang karena adanya perbedaan kecepatan aliran udara di atas dan di bagian bawah sayap. Kecepatan dan tekanan ini berbanding terbalik.
Udara yang mengalir lebih cepat di atas sayap menyebabkan tekanan menjadi lebih kecil, sedangkan udara di bawah sayap yang mengalir lebih lambat menyebabkan tekanannya menjadi lebih besar. Perbedaan tekanan inilah yang menimbulkan gaya angkat ke atas yang disebut dengan gaya lift, sehingga pesawat dapat terangkat. Maka, untuk dapat mengangkat atau menyebabkan pesawat itu terbang, VA harus lebih besar daripada VB, sehingga PA lebih kecil daripada PB. Atau bisa kita simpulkan, untuk menyebabkan daya angkat, tekanan di bagian bawah sayap pesawat harus lebih besar daripada di bagian atasnya. Kita kembali ke soal. Untuk menentukan besarnya gaya angkat pesawat, kita menggunakan rumus asas Bernoulli, yaitu delta P sama dengan setengah kali rho kali V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Delta P artinya adalah selisih dari tekanan. Rho yaitu massa jenis udara diketahui sebesar 1,3 kg per meter kubik. V1 atau kecepatan udara di bagian atas sayap pesawat yaitu sebesar 40 meter per sekon. V2 yaitu kecepatan udara di bagian bawah pesawat sebesar 30 meter per sekon, dan A atau luas penampang setiap sayap yaitu 2,5 meter kuadrat dikali 2 sayap. Langkah pertama, kita tentukan dulu selisih tekanan dengan menggunakan rumus asas Bernoulli, yaitu delta P sama dengan setengah rho kali V1 kuadrat kurangi V2 kuadrat, yang jika kita tuliskan semua informasinya, maka kita akan mendapatkan delta P sebesar 455 Pascal. Selanjutnya, kita cari gaya angkat pesawat dengan rumus F sama dengan delta P kali A. Maka F sama dengan 455 dikali 2 kali 2,5. Karena ada 2 sayap pesawat, maka F sama dengan 455 kali 5, maka F sama dengan 2275 Newton. Jadi, besarnya gaya angkat pesawat pada soal tersebut adalah 2275 Newton. Demikian penjelasan dari beberapa soal fisika tentang fluida. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar.